Kan. Alhamdulillah selama Safa dari sebelum masuk ke IMCM, memang, ada beberapa hal yang masih belum terbangun dari Safa ya. Dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap, lingkungannya, bahkan terhadap ibadahnya kepada Allah. Terhadap interaksi dengan Al-Quran juga. Alhamdulillah setelah, di IMCM, ada beberapa hal aspek yang terbangun pada diri Safa. Yang pertama adalah tadi aspek tanggung jawab terhadap Allah. Jadi kalau di rumah itu dia sudah mulai ada tanggung jawab, Umi nanti bangunin aku jam 4. Tuh. Aku mau sholat malam. Terus sebelum tidur biasanya dia tuh ini sendiri gitu. Qomat kamit sendiri dia. Kakak kakak murojaah. Murojaah. Jadi sebelum tidur itu selama liburan sekarang dia sudah mulai murojaah ya. Kalau sebelum masuk IMCM kan perlu Uminya perlu memotivasi dia untuk ayo target hafalannya gitu. Kakak kan sebelumnya memang sudah sekolah yang ada interaksi dengan Al-Quran, inginnya tuh nyambung gitu hafalannya gitu, tapi kakak kadang masih belum punya semangat gitu, belum ada tanggung jawab untuk iya nih aku harus semangat gitu. Alhamdulillah setelah di MCM dia sudah punya tanggung jawab terhadap diri sendiri ya, terhadap Allah, terhadap interaksi dengan Al-Quran sesuai dengan tujuannya dia, walaupun untuk kesana tuh dia butuh tertatih-tatih tadi ya, tapi saya lihat perjuangannya dia untuk mencapai target, bahkan sampai dia Umi doain kakak ya, ada semangatnya gitu, doain kakak ya Mi, kakak mau tasmi 10 juz Mi, doain ya Mi, sampai setiap nelpon itu selalu Umi doain kakak ya Mi gitu, kakak mau tasmi gitu. Jadi punya semangat yang lebih dengan Al-Quran, itu sih yang saya rasakan ya, terutama di tanggung jawabnya kakak memang banyak sekali kemajuan dan peningkatan. Pertanyaan kedua nih Mi, berarti dari Umi sendiri, apakah Umi merasa bangga setelah anaknya tuh mondok di IMCM? Ada nggak punya perasaan kebanggaan itu? Mungkin boleh diungkapin. Pastinya setelah mengetahui tadi ya kemajuan yang kemajuan yang terjadi pada diri kakak, artinya kan dampaknya kepada lingkungan sekitar, terutama orang tua ya. Pertama kakak tuh lebih kemajuannya banyak banget ya Ustazah ya, pendekatan ke orang tua. Memang kakak itu termasuk anak yang kurang deket gitu, sama Abi. Sekarang tuh kadang-kadang di WA tuh suka WA ansip sama Abi gitu kadang. Terus sama Umi juga, Umi lebih kayaknya akhlaknya itu lebih terjaga sekarang gitu, bicaranya juga kakak dan lebih mudah diarahin. Ya dengan orang tua sekarang, hubungannya dengan orang tua. Terus juga kakak memang cerita, mohon maaf tidak sebutkan ininya ya tempatnya. Sebelumnya memang kakak ada sedikit masalah dengan hubungan dengan ustazah misalnya, itu ya. Kakak ini nih ustazahnya kurang cocok gini-gini. Di sini tuh kakak setiap di rumah itu cerita tentang ustazahnya gitu. Saya melihat jadi antara Safa dengan ustazahnya itu seperti ya tidak maksudnya melebur gitu, tidak seperti saya guru ini murid gitu selama di sini. Dia cerita di rumah. Terus kakak seneng sama ustazahnya gitu, kakak seneng ustazahnya baik-baik banget nih gitu. Cuma kita di rumah gini, kakak ustazahnya baik, tapi kakak juga nggak boleh, kakak tetap harus dengan ustazah itu tetap harus ada ihtiramnya, ada sopan santun, ada hormatnya gitu, nggak boleh seperti ini gitu. Jadi memang di IMCM ini boleh kelewatan gitu ya, sesuai dengan visi dan misinya ya. Saya ingat ini kan sekolah berbasis Islam ya, sekolah basis Islam yang membangun hubungan interaksi dengan Al-Quran. Di sini sih saya melihat perkembangannya Safa ada pertama memang sesuai dari dia membaca Al-Qurannya sudah semakin banyak kemajuan ya, sudah mulai tartil bacaannya ya, cepet bacanya tapi bener ya bacaannya, alhamdulillah tajwidnya udah tambah bagus. Kemudian dalam menghafalnya juga sudah banyak
semangat menghafalnya gitu ya. Terus lebih cepat ustazah, hafalannya itu lebih cepat gitu. Bacaannya ya lebih cepat tapi tajwidnya tuh benar gitu. Oh, alhamdulillah. Terus juga tadi saya juga lihat bagaimana dia bisa belajar Penampilan terus juga ya? untuk bagaimana memahami kandungan Al-Quran. Tinggal nanti penerapannya di kehidupan sehari-harinya. Itu ya memang ini adalah sekolah yang salah satu tadi sekolah yang bisa jadi rujukan buat buat mungkin di luar sana yang memang butuh sekolah yang memberikan tadi wawasan keislaman tapi juga interaksi dengan Al-Quran. Dan satu hal lagi yang membuat saya tadi Masya Allah ya, jadi selain interaksi dengan Al-Quran, IMCM juga berusaha untuk memberikan bukan dari sisi Al-Qurannya tapi juga bagaimana agar anak-anak ini dibangun jiwa kewirausahaannya dengan mereka belajar digital marketing. Jadi kakak tuh kalau di rumah, Umi nanti ini ya belanja, terus ini ajar ini. Jadi di sini saya artinya harapan orang tua adalah di sini kan anak-anak memang zaman sekarang nih zaman 4.0 ya gitu ya, dimana mereka butuh untuk punya bukan hanya Bekal. skill dalam hal tadi kedekatan dengan Al-Quran, tapi juga mereka harus punya lebih dari itu. Tadi skill digital marketing memang saat ini dibutuhkan anak-anak yang zaman now sekarang gitu. Jadi memang sangat sesuai dengan kondisi anak-anak zaman sekarang. Kalau satu kata mengungkapkan rasa bangga Umi apa? Kalau di sini gitu. Untuk Safa atau untuk di sini? Untuk Safa setelah sekolah di sini. Oh, sekali di sini. Untuk Safa, setelah Safa di sini, Umi merasa bangga ya melihat Safa itu lebih tampil percaya diri. Pertama, percaya diri banget sekarang dia. Percaya diri bahwa tuh dia punya kemampuan. Dan ini lahir dari dalam dirinya sendiri gitu. Aku bisa gitu. Kan memang anak itu ketika dia motivasi dari luar, belum bisa menjadikan dirinya itu seperti itu gitu. Dia butuh motivasi dari dalam dirinya agar dia menjadi apa yang diharapkan. Dia selain motivasi di luar, dia juga sudah mulai terbangun dari dalam dirinya. Berarti Jadi perasaan Umi sendiri apa? dirinya bangga banget sama Safa. Bangga banget. Banyak perkembangan di sini. Para orang tua di luar sana pastinya orang tua yang hebat yang berharap punya harapan besar terhadap anak-anaknya, ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang berada dalam lingkungan Al-Quran ya, sekolah yang berbasis Al-Quran, sekolah yang membangun interaksi Al-Quran secara menyeluruh tadi ya, dari memahami Al-Quran, kemudian dari bacaannya, memahami Al-Quran, bahkan sampai kandungan Al-Quran itu sendiri dan kitab-kitabnya tadi ya. Ditunjang lagi dengan memang Masya Allah ya kondisi lingkungan, suasana yang sangat kondusif ya untuk anak-anak lebih nyaman lagi gitu dalam menghafal Al-Quran, lebih fokus ya, lebih nyaman. Mereka juga jadi senang lah gitu ya dengan suasana yang memang inilah suasana yang dibutuhkan dalam menghafal Al-Quran. Jadi saya menghimbau kepada orang tua di luar sana yang berharap ya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang tadi bukan hanya hebat dalam hal Al-Quran, dalam hal keislaman ya, tapi juga membangun pribadi-pribadi yang tadi berkarakter percaya diri ya. Tadi kami baru menyaksikan ada pentas seni ya, itu adalah salah satu sarana pertama kalinya ini pertama kalinya Masya Allah ya, ini adalah salah satu momen ya bagaimana membangun kepercayaan diri anak. Di sini alhamdulillah sudah mulai ya ada pentas seni, kemudian juga bagaimana ustazah mampu menyelesaikan permasalahan anak-anak gitu, santriwati di sini, sehingga ketika permasalahan mereka selesai, mereka bisa enjoy gitu ketika mereka menghafal Al-Quran dan belajar di sini. Jadi mereka merasa nyaman ketika diterima dengan baik di sini. Insya Allah. Terima kasih Umi.